AST 1836 Yaksa, Yaksa Emas. Meninggalkan seorang teman dan melarikan diri bukanlah sesuatu yang ingin dilakukan King Sui. Dia merasa seperti sedang menari mengikuti iramanya dan tidak mungkin baginya untuk menolaknya. Dia telah memperoleh manfaat terbesar dari lautan suci, obat-obatan ajaib dan merasa bahwa dia masih berhutang padanya. Selain obat-obatan, dia bahkan mendapatkan naga emasnya di sana dan dia membantunya menjinakkan kuda bulan suci karena rasa bersalah. Tetapi kemudian dia bahkan setuju untuk membantunya merawat permaisuri vampir. Dia sudah menjadi teman di hatinya. King Sui selalu memperlakukan teman-temannya dengan baik, karena teman sejati sulit didapat di dunia, hanya memiliki satu teman sejati adalah kehidupan yang dijalani dengan baik. Jangan khawatir, aku tidak akan membuangmu ke samping. King Sui berkata dengan sungguh-sungguh. Seng Jun menundukkan kepalanya, membuat King Sui menyadari bahwa dia telah berbicara tidak pada tempatnya lagi. Dengan canggung mencoba memperbaiki situasi, jangan terlalu banyak berpikir, aku tidak memiliki pemikiran seperti itu terhadapmu. Seng Jun mengangkat kepalanya untuk menatap King Sui dengan rasa ingin tahu, ekspresinya tenang dan alami, membuat King Sui tampak seperti badut, seperti orang kampungan di kehidupan sebelumnya yang memberitahu seorang dewi bahwa dia tidak akan jatuh cinta padanya. Semakin dia mencoba menjelaskan dirinya sendiri, semakin dia berusaha menyembunyikan niatnya. King Sui merasa pola pikirnya sendiri adalah masalah, karena para pembudidaya di levelnya tidak semudah dia terguncang. Dia perlahan menjadi tenang, sambil tersenyum tak berdaya dan menahan diri untuk tidak berbicara lagi, karena itu mungkin hanya akan menyebabkan lebih banyak masalah. Untungnya, suasananya lebih santai dan King Sui harus mengendalikan emosinya. Dia dengan cepat menemukan bahwa ini adalah bentuk penempaan, seperti di kehidupan sebelumnya. Seseorang yang telah berkeliling dan seorang idiot yang bersembunyi di rumah sepanjang hari, benar-benar berbeda, tetapi jika idiot itu harus mengalami perjalanan yang keras untuk sementara waktu, itu akan menjadi perasaan yang benar-benar unik. Ini adalah efek dari pengalaman dan pencapaian. King Sui benar-benar menikmati dirinya sendiri, meskipun dia bukan orang yang suka mengobrol, dia masih bisa menahan diri dalam percakapan. Seng Jun sendiri tidak terlalu banyak bicara, tetapi sebagai tuan rumah, dia harus ramah dan setidaknya memulai obrolan ringan. Percakapan ini mau tidak mau beralih ke topik keluarga, yang King Sui tidak repot-repot menyembunyikan atau menghindarinya karena dia hanya menumpahkan kebenaran. Untuk mendapatkan respon yang memuaskan, seseorang juga harus menjadi responden yang baik, jadi Seng Jun tidak ragu untuk menjawab pertanyaan King Sui. Seng Jun hanya menyebutkan keluarganya secara sepintas, tanpa banyak detail, tetapi King Sui dapat melihat fakta bahwa klannya sangat besar dan tujuannya tinggal di Gunung Suci adalah untuk menghindari pernikahan paksa. King Sui merasa ini adalah kebiasaan yang sangat kuno, tetapi urusan seperti itu cukup umum, terutama antara klan dan kekuatan besar. Keturunan mereka tidak memiliki suara dalam hal-hal seperti itu. King Sui awalnya berpikir bahwa tidak ada orang yang bisa mengendalikan Seng Jun dengan kekuatannya, tetapi sekarang mungkin ada orang seperti itu, atau mungkin keadaan lain telah memaksanya ke sini. King Sui tidak bertanya lebih jauh, karena dia tahu di mana harus menarik garis. Seng Jun membawa King Sui ke halaman yang sama yang dia gunakan sebelumnya. Istirahatlah, beberapa hari ini akan sangat sulit, aku tidak ingin orang-orang di sini menderita, jadi aku akan melakukan yang terbaik untuk melawan istana pembantaian Luo. King Sui tersenyum dan mengangguk, yakinlah, tidak ada hal yang tidak diinginkan akan terjadi. Untuk menjaga tempat dengan nyawa mereka, pada level mereka, adalah kebodohan murni, itulah sebabnya dia hanya menyatakan bahwa dia akan berusaha sekuat tenaga untuk melindungi area ini. King Sui secara alami tidak mau menyerahkan nyawanya untuk melindungi Gunung Suci, tetapi tentu saja, jika itu adalah klan King, dia tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Kata-kata King Sui sangat menghibur Seng Jun. Ketika dia sendirian, ketakutannya akan kematian menguasainya, tetapi dengan orang lain di sisinya, ketakutannya mereda. Satu orang berjalan di gang gelap akan khawatir tanpa henti, tetapi dengan seorang pendamping, tidak akan ada rasa takut. Seorang wanita selalu seorang wanita, tidak peduli kekuatan mereka, seringkali mereka membutuhkan seorang pria berdiri di belakang mereka, bahkan jika pria tidak melakukan apa-apa, mereka bertindak sebagai pilar psikologis. Tentu saja, efek ini tidak terbatas hanya pada suaminya, tetapi teman-teman juga bisa memberinya keberanian. King Sui merasa waktunya luar biasa, karena 3 hari kemudian istana pembantaian Luo menggiring 5.000 pasukan menuju Gunung Suci. 5.000 bukanlah gerombolan besar, tetapi para pembudidaya lebih suka pertempuran kecil antara beberapa atau lusinan orang, karena perbedaan kekuatan yang besar dapat dengan mudah menyelesaikan masalah apapun.
Hanya beberapa pembangkit tenaga listrik yang menggunakan taktik gelombang manusia seperti itu. King Sui melirik orang-orang dari Istana Pembantaian Luo, setidaknya mereka seharusnya manusia, mereka tinggi, namun lebih jelek daripada manusia jelek sekalipun. Fisik mereka bahkan lebih kuat dari pewaris bijak yang bodoh dan bermata biru dengan rona merah di pipi mereka. Meskipun mereka tidak memiliki rambut, mereka memiliki sisik ikan yang menakutkan di sekujur tubuhnya. 5.000 ahli memancarkan aura sengit, yaksa, mereka adalah yaksa dengan rambut merah menyala, mereka memiliki kepribadian yang biadab dan kejam dengan keinginan untuk daging manusia. Selusin yaksa paling depan tingginya 3 meter dengan rambut merah mengalir ke pinggang dan tubuh ditutupi dengan sisik warna-warni. Mereka tidak seburuk yang lain, malah terlihat lebih mengesankan. Mereka memiliki aura yang luas dan megah dengan aura barbar dan liar di sekitar mereka. Para yaksa adalah orang yang rakus, gila, dan gila pertempuran, tetapi mereka memiliki bakat yang menantang surga dengan anggota yang lebih kuat yang mampu mencabik-cabik naga. Tentu saja, ini hanyalah legenda yaksa emas kuno yang mengoyak naga. Yaksa benar-benar kuat dan penuh dengan bakat. Memiliki para ahli yang naik di antara barisan mereka adalah wajar. Jumlah orang yang mendiami Gunung Suci melebihi 500.000, tetapi jumlah pembudidaya bahkan tidak melebihi 5.000. Memiliki terlalu banyak anggota juga menjadi beban. Sekte besar dapat memobilisasi jutaan, tetapi kekuatan ini tidak berkumpul di satu lokasi, hanya dengan memasukkan semua sekte cabang lainnya, mereka dapat mencapai jumlah yang konyol. Apakah kamu sudah memikirkannya matang-matang? Jadilah wanita saya, atau aku akan meratakan Gunung Suci lalu menyeretmu kembali bersamaku. Yaksa kasar yang memimpin kawanan itu terdengar seperti lonceng besar. Mata King Sui terbelalak kaget saat dia melihat ke arah pria bertubuh besar kekar sebelum melihat kembali ke arah Seng Jun. Meskipun dia seorang wanita jangkung, dia masih sedikit lebih pendek dari King Sui. Ini jelas merupakan ketinggian seorang model di kehidupan sebelumnya, mendekati 1,8 meter. Namun, dia masih mungil jika dibandingkan dengan raksasa setinggi 3 meter. King Sui tidak bisa membayangkan wanita seperti apa yang bisa menahan kemajuannya, dengan fisik seperti itu. Tatapan King Sui membuat Seng Jun merasa tidak wajar. Dia bisa melihat bahwa King Sui bertingkah aneh, membuatnya merasa tidak nyaman dan kemudian dia berbalik, dengan bingung melihat ke arahnya. AST 1837 Formasi Konstelasi 9 Surga. Melihat tatapan King Sui, dia sedikit terdiam, karena di tengah ekspresi anehnya ada sedikit kejahatan, sedikit seperti pria yang menatap wanita. Jika Anda benar-benar akan menikah dengannya, maka Anda harus menderita. King Sui membuat ekspresi berpikir. Siapa bilang aku akan menikah dengannya? Seng Jun hampir tidak bisa berkata-kata. Dia secara alami tidak dapat melihat pikiran King Sui, atau dia akan segera pergi dengan marah. King Sui tertawa, orang bodoh ini bahkan tidak melihat dirinya sendiri, perbedaan ukurannya terlalu jauh. King Sui mengatakan ini dengan sangat serius dan itu adalah pernyataan yang normal dan jujur, tetapi Seng Jun akhirnya menemukan apa maksud tatapan anehnya. Wajahnya memerah, berpikir pada dirinya sendiri. Benar-benar tidak ada pria baik di luar sana. Seng Jun tidak mengungkapkannya secara lahiriah, tapi dia mengutuk King Sui di dalam hatinya, benar-benar. Seng Jun memelototi King Sui untuk beberapa saat sebelum mengalihkan pandangannya ke arah para yaksa yang menutupi langit. Ini berada di bawah permukaan laut, jadi tidak ada matahari untuk menutupi, tapi itu adalah tampilan yang tepat dari kekuatan mereka. Seng Jun tidak terlalu khawatir, King Sui berbalik untuk memeriksa orang-orang Gunung Suci dan merasa moral mereka terlalu lemah. Ada beberapa ahli, tetapi tidak ada di level mereka. Hei, kamu batu! King Sui berteriak pada pemimpin kekar. Pemimpin dari pihak lain menjawab dengan penuh pertanyaan saat dia melihat ke arah King Sui dengan bingung. Dia sepertinya bertanya kepada King Sui apa maksudnya sambil memandang rendah dirinya dan tidak menganggapnya serius sama sekali. Ada begitu banyak wanita di sisimu, mengapa kamu secara khusus datang ke sini untuk mencari wanita? King Sui bertanya dengan rasa ingin tahu. Menurutku dia cantik, kenapa? Apakah kamu ingin bertarung denganku? Pria kekar itu berseru, dalam hati menganggapnya lebih serius karena dia memiliki kualifikasi untuk menjadi pesolek muda yang tampan. King Sui terkejut. Sebelum dia tertawa, yaksa sepertimu tidak mencari yaksa perempuan, namun secara khusus datang untuk mencari manusia, ini tidak menghormati rasmu sendiri. King Sui dengan keras menyatakan. Raksasa dan yaksa adalah sama, hanya saja nama raksasa terdengar lebih agung dan nama yaksa tampak sedikit memalukan, seperti sekelompok orang buangan dari klan raksasa utama. Oleh karena itu, dipanggil yaksa sangat mengganggu saraf raksasa dan pria kekar itu tidak repot-repot menyembunyikan kemarahannya,
Sambil berteriak keras pada King Sui, untuk memiliki nyali menghina ras raksasa yang mulia, saya akan memastikan Anda mati kematian yang menyakitkan. Mari kita bahas itu nanti, tapi bisakah kamu memberitahuku dulu, apakah wanita cantik di sebelahmu itu lebih cantik? Atau wanita di sebelahku lebih cantik? King Sui bertanya dengan sungguh-sungguh. Apa maksudmu? Orang kasar kekar itu memandang King Sui dengan aneh. King Sui ingin melihat seberapa jauh persepsi orang tentang kecantikan dapat diubah. Seperti dalam kehidupan sebelumnya, seseorang pernah percaya bahwa orang berkulit gelap melihat orang berkulit gelap lainnya sebagai cantik, sementara pada saat yang sama melihat orang berkulit pucat dan adil, orang berkulit jelek dan King Sui penasaran ingin mengetahui apakah ini benar. Persepsi tentang keindahan perlahan-lahan dipupuk. Dalam lingkaran kecil, orang normal akan menyesuaikan indera kecantikan mereka dan mereka semua akan menemukan objek atau hal tertentu yang indah. Tentara di hadapannya jelas merupakan salah satu yang paling jelek yang pernah dia temui, jadi dia ingin melihat perbedaan rasa. Lawan datang untuk Seng Jun, mungkin karena kecantikannya. Ini wajar mengingat bahwa setiap orang dilahirkan dengan kemampuan untuk memastikan kecantikan luarnya, terutama untuk peri cantik seperti dia. Saya ingin membandingkan apakah persepsi Anda tentang kecantikan dan kecantikan saya sama. King Sui berkata dengan sungguh-sungguh. Bukankah kamu hanya berbicara omong kosong? Jika dia tidak cantik, apa yang akan aku lakukan di sini? Brute kekar memandang King Sui seolah-olah dia idiot. Aku telah dipandang rendah oleh seorang yaksa. King Sui merasa itu tidak bisa dipercaya. Melihat King Sui gagal dan menyerah membuat Seng Jun tersenyum, bukan mengejek, tapi dari semacam kebahagiaan. Mungkin dia tidak terlalu yakin akan hal itu, tapi pria ini sudah menjadi teman baiknya. Apakah yaksa tidak melihat yaksa lain sebagai cantik? King Sui memanggil lagi. Pang, kamu sudah memanggilku yaksa 2 kali, aku pasti akan membunuhmu. Binatang buas yang kekar itu sangat marah. Penghinaan terbesar terhadap raksasa adalah memanggilnya yaksa berulang kali, ini bahkan lebih buruk daripada memanggil seorang wanita sebagai nona kecil. King Sui tidak marah, dia hanya menatap Seng Jun, apa yang harus kita lakukan, apakah kita pergi, atau membiarkan mereka datang kepada kita. Jika kita bertemu dengan mereka, kita akan dimusnahkan dalam satu gerakan. Seng Jun menatap pria di belakangnya. Kekuatan Gunung Suci masih jauh dari istana pembantaian Luo, baik di tingkat bawah atau eselon atas, mereka benar-benar ditekan. Gunakan formasi yang kalian latih secara teratur. King Sui berkata sambil berpikir. Formasi tidak cukup untuk menjembatani kesenjangan. Seng Jun menghela nafas tetapi dia masih melambaikan tangannya, memerintahkan orang-orang di belakangnya untuk bergabung menjadi formasi, yang mereka capai dengan kecepatan kilat. King Sui sadar bahwa ini adalah formasi 9 konstelasi langit. Itu memiliki cincin yang cantik, tapi itu bukan sesuatu yang luar biasa, hanya formasi berbasis posisi yang ditingkatkan dan ditingkatkan. Formasi semacam ini sangat berguna dalam pertempuran skala besar, karena kekuatan mereka akan tumbuh berlipat ganda. Tentu saja, itu berarti formasinya lebih sulit dikendalikan. Ini tidak berlaku untuk pembangkit tenaga listrik, yang bisa mengendalikannya dengan mudah. King Sui merasa bahwa susunan bintang 9 hari ini sangat cocok untuk pertempuran saat ini. Namun, itu tidak fleksibel. Itu pada dasarnya adalah posisi di mana mereka hanya bisa berfungsi sebagai karung tinju, tetapi formasi ini akan menambah kekuatan yang kuat untuk posisi tertentu. Namun, jika retakan terjadi dalam formasi, itu perlu diperbaiki, atau kekuatan formasi akan terpengaruh dan jika 1/5 dari pembudidaya keluar dari posisinya, formasi akan tidak ada lagi. King Sui tiba-tiba mengambil beberapa bendera formasi. Orang-orang yang mengendalikan formasi adalah 2 orang tua. Mereka adalah tetua Gunung Suci dengan prestis setinggi. Bendera formasi di tangan King Sui berubah dengan cepat menjadi pohon setinggi 3 meter saat dia menyebarkan bendera di 4 sudut formasi. 4 bendera formasi berhubungan dengan 4 arah mata angin, berdiri tegak saat mereka menghantam jauh ke dalam bebatuan di bawah dan tumbuh setinggi 10 meter. Ini adalah puncak dari terobosan yang dibuat King Sui di bidang formasi, meskipun benderanya tidak dapat menutupi langit, mereka masih dapat menutupi area yang sangat luas dan area yang dikelilingi oleh bendera akan menerima perlindungannya. Aktivasi bendera formasi dikatalisis oleh 5 elemen bendera surgawi. Terobosan King Sui di bidang ini disebabkan oleh ditemukannya fungsi ini di bendera. Itu menghancurkan kemacetan yang telah lama dia alami. Kedua mata lelaki tua itu bersinar, mereka adalah ahli penilaian. Kedua lelaki tua itu secara alami dapat membedakan hal-hal tertentu ketika King Sui dengan santai memasang bendera di 4 posisinya. AST 1838 Sekte Abadi 5 Desa, Efek Ajaib Heavenly Fate Pari. Seketika, para ahli Gunung Suci menyatu menjadi satu kesatuan,
Saat bendera yang dipasang King Sui menarik perhatian naga, memungkinkan formasi sederhana itu tampak mistis dan tangguh. Kejutan Seng Jun juga spektakuler. Dia tidak tahu King Sui sekuat ini di area ini, dia sendiri telah mencoba-coba seni dan dia bisa mengatur formasinya sendiri, tapi dia tidak lebih dari seekor semut dalam hal formasi jika dibandingkan dengannya. Dia akhirnya melihat dari mana kepercayaan pria ini berasal, mungkin formasi ini adalah kunci kemenangan mereka. King Sui puas dengan kekuatannya saat ini, perubahan 5 elemen bendera surgawi memungkinkan dia untuk terobosan dari kebiasaan dia, memungkinkan dia untuk pergi lebih jauh dari yang pernah dia bisa sebaliknya. King Sui telah terpikat dengan apa yang dia temukan di sisi lain saat melangkah melewati gerbang, formasi yang dia tahu rapuh, seperti perbedaan antara pemain bayar untuk menang dan pemain bebas bermain di game online di masa lalu, tidak ada perbandingan, karena salah satu dari yang pertama dapat menangani 10 yang terakhir dengan mudah. Metode King Sui dengan santai meningkatkan formasi telah memungkinkan formasi ini melompat puluhan kali dalam kekuatan yang menakutkan yang harus diperhitungkan. Sekarang kita berdua bisa bekerja sama untuk membunuh mereka, kamu bisa tenang dengan orang-orang itu. King Sui tersenyum. Kamu menjadi semakin misterius, apakah kamu tahu sekte terkuat yang berspesialisasi dalam formasi? Apakah Anda mungkin dari sana? Seng Jun memandang King Sui dengan aneh. Aku bisa berjanji, bahwa aku pasti bukan dari sana, juga, apa nama kekuatan itu? King Sui penasaran. Sekte Abadi 5 Desa. Seng Jun memandang King Sui dengan sungguh-sungguh. King Sui mencoba mengingat apapun, tetapi dia menggelengkan kepalanya, saya tidak mengenali mereka, tetapi dengan moniker Sekte Abadi, mereka seharusnya sangat kuat. King Sui menganggap nama ini cukup aneh, tetapi dia tidak bertanya lebih jauh, mungkin dia akan bertemu mereka di masa depan. Jika dia melakukannya, dia harus mengalami spesialisasi sekte formasi terkuat di benua itu. Kuat? Mereka jauh lebih kuat. Mereka adalah eksistensi unik yang mampu menjebak dan membunuh para ahli 10 kali lebih kuat dari mereka dan 1000 kali lebih banyak dari mereka. Mereka berspesialisasi dalam dalih dan mampu meminjam dao surgawi sampai batas yang konyol, membuat pembunuh terlihat seperti orang bodoh. Seng Jun memandang King Sui saat dia berkata. Sangat luar biasa. King Sui melepaskan frasa dari dunianya sebelumnya, membuat Seng Jun memelototinya tanpa berkata-kata. Orang-orang di 9 benua tidak sering menggunakan frasa ini dan bahkan ketika dia biasa mengatakannya di sini, hanya King Sui sendiri yang akan memahaminya. King Sui terkekeh, dia tidak tahu apa yang dipikirkan Seng Jun, tapi sepertinya lawan sudah lelah menunggu. Mereka mengabaikan formasi besar-besaran di sini karena mereka secara keliru menganggapnya sebagai variasi yang menipu. Pang, apakah kamu berani keluar untuk berduel? Pemimpin brutal berteriak pada King Sui. King Sui sangat terkejut, karena dia tidak menyangka orang kejam ini menyukai duel. Jelas bahwa dia bukan apa-apa di mata mereka dan hasil ini lebih baik karena dia juga ingin berduel dengan musuh, tetapi dia tidak berpikir itu akan berhasil. Setelah melihat ekspresi terkejut King Sui, orang kasar itu berteriak lagi, jadi kamu hanya seorang pengecut, bahkan jika aku memberimu seorang wanita, kamu tidak akan berani menyentuhnya. Sementara King Sui masih dalam keadaan linglung, si biadab ini mulai mengejeknya, tapi King Sui tidak terlalu marah dengan hinaan dan ejekan si biadab itu, karena dia sama sekali tidak memperlakukan lawannya dengan setara. Meskipun dia kuat, pada titik ini, dia bahkan tidak bisa menyakiti King Sui. Kemampuan King Sui untuk menerima pukulan sudah luar biasa dan dengan pari Heavenly Fate Tracer Pagoda, dia yakin dia bisa dengan kuat menekan lawannya. Efek Pagoda Harta Karun Nasib Surgawi Pari tidak terlalu menonjol untuk King Sui, tapi itu akan membantunya dengan baik di masa depan, ditambah dia tidak yakin apakah itu akan memiliki kemampuan khusus lainnya untuk digali. Karena ada pagoda harta karun nasib surgawi pari, dia tidak yakin apakah ada harta hebat lainnya dari 7 pembantaian, varietas pembantaian Buddha. Mereka mirip dengan pagoda dalam secara pasif meningkatkan aspek kekuatan lainnya, seperti kekuatan serangan dan energi spiritual. Dia tidak tahu apakah orang lain memiliki harta yang sama. Dengan keberadaan kekuatan dan warisan kuno yang sudah lama ada, orang lain bisa beruntung dan berhasil memperbaiki harta itu. Hal-hal seperti itu adalah kejadian umum di dunia besar ini, seseorang bisa terluka saat membawa pagoda harta karun takdir surgawi dan secara tidak sengaja memperbaikinya seperti itu. Tidakkah menurutmu itu menggelikan? King Sui berbicara saat dia melangkah maju. Apa yang begitu menggelikan? Orang kasar itu memandang King Sui. Yang menggelikan adalah kamu memaksakan diri pada seorang wanita, namun wanita ini mungkin muntah dan bertahan sambil memikirkanmu. King Sui terkekeh. Mencari kematian. Orang kasar itu marah, karena King Sui secara tidak sengaja menyentuh tempat yang sakit.
Dia sebenarnya telah dimuntahkan oleh seorang wanita yang dia renggut. Karena malu dan marah, dia menamparnya sampai mati dengan satu telapak tangan dan bersumpah bahwa jika seorang wanita berani menggunakan mata jijik untuk menatapnya, dia akan melakukan jauh lebih buruk daripada hanya mengupas kulitnya. Orang kasar itu melambaikan trisula emas besar dan menyerang King Sui. Dia merasa sangat pendendam, dan bahkan membunuh ini tidak akan memberinya kelonggaran. Menyebutkan luka lama tidak tertahankan, seperti mengoleskan garam pada lukanya, orang kejam itu ingin merobek King Sui dari anggota tubuh ke anggota badan. Golden Battle Halberd di tangan King Sui dengan kejam menyerang ke arah trisula emas. Kedua senjata emas itu bentrok secara brutal. Peng! King Sui tidak terpengaruh oleh dampaknya, sementara lawannya dikirim terbang. King Sui bingung dan dia akhirnya mengerti efek dari pagoda harta karun nasib surgawi. Kekuatan kasar ini berada di atas kekuatannya sendiri. Jika itu dalam keadaan normal, bahkan jika dia kebal terhadap serangan kasar itu, dia masih akan terlempar seperti bola. Itu adalah hal yang sangat memalukan. Dengan pagoda harta karun nasib surgawi yang secara langsung memblokir serangan yang setara dengan kekuatannya, King Sui menjembatani kesenjangan antara kekuatan mereka dan bahkan melampaui dia dengan menggandakan kekuatannya, menjatuhkan hewan buas itu. Brute itu tetap tidak terluka, tetapi hasilnya tetap mengejutkan. Bahkan Seng Jun terkejut dan pria ini sudah memberinya terlalu banyak kejutan. Pria ini membuat para ahli ini tampak normal dan tidak terlalu menakutkan daripada mereka. AST 1839 Tangan Panah Surgawi, Panah Ledakan Api Phoenix Merah Tua. Orang kasar itu memandang King Sui dengan tidak percaya, sebelum melihat dirinya sendiri. Semuanya tampak tidak nyata, hampir seperti mimpi. King Sui merasakan aliran kepahlawanan dan tak terkalahkan. Dia menyerang dengan kekuatan untuk menghancurkan gunung. Dia secara tirani menabrakkan tombak itu padanya. Serangan ini adalah pembukaan yang baik untuk membangun dominasi, tetapi prasyaratnya adalah bahwa seseorang harus memiliki kekuatan lebih besar dari lawan, atau kelemahan dalam teknik ini dapat dengan mudah dieksploitasi dan seseorang akan mati tanpa petunjuk. Peng! Ledakan besar lainnya meraung, menyebabkan udara dan air berpisah. Orang harus ingat bahwa ini adalah laut dalam di mana tekanan airnya sangat tinggi. Membelah air adalah indikator kekuatan tirani di balik pukulan itu. Binatang buas itu sekali lagi dikirim terbang oleh King Sui, dia tidak membiarkannya mengatur napas, mengejarnya dan mengirimnya terbang lagi dan lagi. Semua orang terkejut, si kasar tidak menyangka anak laki-laki kulit putih cantik ini menjadi seganas ini. Dia bahkan mengejeknya, mengatakan bahwa dia tidak akan berani menyentuh seorang wanita, namun dia sendiri sedang dipermainkan. Dia tidak bisa mengerti bagaimana tubuh mungil itu bisa mengandung kekuatan konyol seperti itu. Dibandingkan dengan dia, King Sui benar-benar cebol. Brute itu masih mempertahankan fokusnya meskipun dipukul. Dia memiliki senjata yang menjaga organ vitalnya. Kepala adalah kelemahan bagi kebanyakan pembudidaya, jika dia dipukul di dalamnya, dia akan selesai. Kepala juga merupakan kelemahan manusia normal, jika mereka terkena di daerah itu, hidup mereka akan dipertaruhkan. Meskipun pembudidaya memiliki kepala yang jauh lebih keras daripada orang normal, mereka masih lemah ketika dipasangkan dengan serangan pembudidaya lain, seperti mata. Mata rentan terlepas dari jumlah pelatihan, bahkan pisau biasa akan melukai mereka. King Sui ingin menyingkirkan yang kasar, tapi dia terlalu tangguh. Tapi kemudian, tingkat pemulihannya lebih cepat daripada konsumsi energinya, jadi dia bisa melakukan ini sepanjang hari. Mata Seng Jun bersinar, membuatnya tampak lebih bersinar daripada bulan saat dia melihat serangan brutal King Sui. Tubuhnya yang tampan dan terpahat tampak lebih baik jika dibandingkan dengan tubuh kasar yang besar itu. Pikiran ini menggerakkan hatinya karena ketenangannya telah terganggu untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun, tetapi itu hanya sedikit gangguan. Meskipun sedikit diaduk, fondasinya dapat dengan mudah dihancurkan hanya dengan gangguan. Emosi Seng Jun terkendali dengan baik, tetapi dia secara bertahap membiarkannya tergelincir. Bahkan jika dia tidak akan langsung jatuh, atau jatuh sama sekali, ini adalah potensi bahaya. King Sui tidak tahu tentang ini, karena dia dengan ganas mengejar binatang buas itu, membuatnya merasa baik, tak terkalahkan, dan menaklukkan segalanya. Dia praktis menendang kasar itu seperti bola dengan serangannya. Pai, raungan Jiao emas bergema saat orang kasar itu melihat, dengan ngeri dan tidak percaya. Golden Battle Halberd menabraknya, bertujuan untuk membelah kepalanya. Kau punya nyali, brengsek. Raungan keras dan bayangan melesat ke arah King Sui, membawa ketajaman dingin yang mengancam akan membelah langit. King Sui tangguh dan bisa menangani pukulan itu, tapi dia tidak mau mengambil risiko karena beberapa serangan membawa ancaman tersembunyi yang bisa menghancurkan tubuh dari dalam.
Dia dengan cepat menghindar. Golden Battle Halberd tidak dapat menemukan targetnya, tetapi ki kuat yang bergegas ke arahnya mencipratkan darah ke wajahnya. King Sui telah menggunakan kekuatan menusuk tertinggi dari Golden Battle Halberd, dengan sengaja mengenai area yang sama. Brute itu tidak dapat melihat ini dan akan ditusuk oleh serangan terakhir. Setelah nyaris menghindari serangan itu, King Sui memperhatikan bahwa proyektil yang terbang ke arahnya adalah anak panah, yang ditembakkan oleh seorang pria yang sama kekarnya dengan busur hitam pekat yang besar, memancar dengan dingin. Untuk dapat menghindari panah pengejar jiwaku, kamu tidak terlalu buruk, kata pria kekar itu sambil menatap King Sui. Brute lainnya sudah melarikan diri, tetapi perasaan kematian sebelumnya sulit untuk dihilangkan. Menembakkan panah ke punggung seseorang dan masih hilang, benar-benar seorang pemboros yang seharusnya bunuh diri dengan membenturkan kepalanya ke dinding. King Sui mendengus dengan jijik. Pemanah kekar ini sedikit lebih pendek dari yang lain dan yang terakhir lebih terlihat seperti orang bodoh, sementara dia tampak seperti rubah yang cerdik. Dia hampir mati tersedak mendengar kata-kata King Sui, sebelum tersenyum dingin, tidak menembakmu sampai mati adalah tanda keberuntunganmu, kamu harus bersukacita. Nah, jika Anda ingin mati, saya dapat membantu Anda dengan itu. Petik 2. Aku khawatir kamu tidak akan memiliki kesempatan. King Sui tersenyum, sebelum membumbui langit dengan jarum cold steel, membentuk dinding kematian. Ekspresi pria kekar itu segera berubah, saat dia dengan cepat menyerang dengan kedua tinjunya. Dinding tebal dan transparan didirikan di antara mereka berdua, saat keduanya saling menatap. Suara cold steel needles yang menghantam dinding memekakkan telinga. Ini adalah perpaduan dari 5 elemen. Setelah seorang kultivator mencapai tingkat tertentu, seseorang dapat mendeteksi 5 elemen dalam segala hal dan mudah untuk menggunakannya, bahkan jika itu hanya sementara. Jarum cold steel sangat kuat dan tajam, tetapi mereka dilawan oleh ketebalan dinding. Meskipun jarum melewati, mereka kehilangan semua momentum. Pria kekar itu dengan cepat mengeluarkan panah lain, dengan batang panah merah dan panah merah tua, di mana Phoenix yang melonjak tertulis. Panah ledakan panas Phoenix merah. King Sui juga terkejut karena ini adalah panah yang disempurnakan dengan darah Phoenix dan dikabarkan mampu menembus pertahanan. Tentu saja kemampuan untuk melewati pertahanan tidak mutlak, hanya mengacu pada sebagian kecil dari pertahanan. Jelas, ada beberapa anak panah yang bisa melesat maju hingga 9/10-nya, pada dasarnya melewatinya sepenuhnya. Kemampuan untuk melewati pertahanan saja tidak cukup untuk membunuh siapapun, itu masih tergantung pada kekuatan yang dimiliki kedua belah pihak. Jika Anda bahkan tidak bisa menyentuh lawan Anda, efek apapun tidak akan berguna. King Sui tetap tenang. Dia tahu bahwa dia telah dikunci dan tidak menjadi bingung. Dia masih memiliki kepercayaan diri dalam memblokir panah. Panah ini pantang menyerah dan sombong, menaklukkan segalanya dan tidak dapat ditekuk, bahkan senjata sucimu tidak akan berguna. Anda tidak dapat memblokir panah ini dan mencoba, tidak ada gunanya, pria kekar itu tersenyum dan berkata sambil perlahan menarik busur. Mungkin bukan itu masalahnya, kata King Sui dan melambaikan tangannya, Gunung 9 Benua muncul di hadapan mereka. Istirahat untukku. Pria kekar itu percaya diri pada panah ini, menembakkannya tepat di Gunung 9 Benua dengan maksud untuk membelahnya. King Sui menyeringai, dari semua harta karun besar, Gunung 9 Benua tidak akan mudah dihancurkan. AST 1840 pembalikan, kecepatan adalah kekuatan. Ding, mendesis. Suara menusuk mengancam akan menghancurkan gendang telinga semua orang, saat panah seperti meteor membawa seberkas api merah menabrak Gunung 9 Benua, menyebabkannya terbang mundur. Ini seperti yang diharapkan, tetapi yang tidak terduga adalah panah itu tidak kehilangan momentum, terus terbang menuju King Sui. King Sui terkejut. Bagaimanapun, panah itu diblokir oleh Gunung 9 Benua. Dengan shield attack-nya, itu seharusnya mengurangi momentum panah setidaknya sedikit. Panah itu terlalu cepat dan King Sui tidak punya waktu untuk bereaksi. Dia tidak bisa mengelak, tetapi dia menemukan bahwa kekuatan panah itu agak familiar. Instingnya menendang. Karena dia memiliki pagoda harta karun nasib surgawi, pertahanan yang kuat, dan paragon golden armor yang dapat menangkis pukulan yang mengancam jiwa, dia hanya berdiri diam. Tetap tidak bergerak bukanlah tanda tidak ada perlawanan, melainkan dia mengaktifkan indera spiritualnya. Jiwa naga emas muncul di depannya, mengeluarkan raungan naga yang cerah dan keras. Seng Jun telah bergerak untuk mencegat panah, tetapi dia dihentikan oleh pemandangan yang konyol. Meskipun dia tidak lagi terkejut, mengingat kejutan yang dia berikan hari ini. Jiwa naga emas baru saja menelan panah. Pria kekar yang menembakkan panah itu menatap King Sui dengan tidak percaya, tubuhnya gemetar. Panah itu sama sekali tidak normal, itu membawa sedikit esensi,
ki, dan rohnya, tetapi mereka ditelan bersama dengan panah, menyebabkan dia menderita. King Sui sudah siap untuk menerima pukulan dengan tubuhnya dan bahkan siap untuk serangan balik yang sangat cepat, tidak membiarkan pria itu menembakkan panah lain, tapi itu sama sekali tidak perlu. 9 yang naga jiwa, counter untuk fusi asal ki dan energi spiritual. Kekuatan panah itu bahkan membuat King Sui merasa takut, karena dia tidak percaya diri untuk memblokirnya. Dia tidak ingin mempertaruhkan nyawanya untuk memblokirnya. Pada saat itu, King Sui mampu mendeteksi aura 9 yang naga jiwa pada panah, yang tidak mengecewakannya. Bahkan, itu berjalan lebih baik dari yang diharapkan. Para pemain logam biasa dari panah jatuh ke lantai. Kekuatannya berasal dari energi yang pantang menyerah yang dikonsumsi oleh 9 jiwa naga yang. 9 jiwa naga yang adalah keberadaan yang paling pantang menyerah dan tidak dapat dipatahkan yang terdiri dari energi yang di dalam tubuh 9 yangnya. Tubuh 9 yangnya adalah prasyarat bagi jiwa naga 9 yang untuk bangkit. Memikirkan konstitusinya, dia akan mengingat tubuh 9 Yin King hanya, puncak Yin dan fisik yang lembut. Mereka adalah pasangan yang dibuat di surga, setidaknya dalam hal konstitusi tubuh mereka. King Sui tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi, karena King hanya menyukainya saat itu. Mungkin karena tubuh mereka saling tertarik. Dia dulu tidak menyadari fakta ini, tetapi jika mereka bertemu lagi hari ini, mereka akan diperbaiki bersama. Mereka hanya belum mengambil langkah terakhir itu. Tampaknya ada beberapa hal yang memang disengaja. Saat ini mengacaukan kepalanya, dia dengan cepat berbalik untuk melihat musuh, membuang pikiran liar. Pertempuran ini membuat King Sui lebih percaya diri, mengingat bahwa dia telah menghadapi banyak lawan yang lebih kuat darinya, meskipun menggunakan kekuatan jiwa naga dan pagoda harta karun nasib surgawi. Tiba-tiba, ketujuh orang biadab terkemuka menyerbu bersama di King Sui, yang membuatnya terdiam. Kimia semacam ini, sepertinya yaksa benar-benar seperti yang dikatakan rumor. Ras pemain kotor, menggunakan angka untuk menggertak orang lain, belum lagi serakah, dan haus darah. Seng Jun tidak akan duduk diam, segera bergegas untuk bergabung dengannya. King Sui tersenyum pada Seng Jun. Tangannya melambai, domain 9 istana. 9 hukum istana, seni mengejar. King Sui tersenyum, sebelum mengaktifkan Ki Kaisar. Setelah mendekati King Sui dan Seng Jun, lawan menemukan diri mereka melemah. Kecepatan mereka dipotong menjadi setengah seolah-olah mereka adalah manusia yang menginjak rawa-rawa. Menyerang. King Sui segera menyerbu masuk sementara pria kekar itu masih tercengang. Dia masih memegang senjata yang sebelumnya rusak, karena jarak antara seorang kultivator dengan senjata dan yang tanpa senjata terlalu besar. Kuali Tyrant. King Sui menyapu Golden Battle Halberd-nya secara diagonal, penekanan yang kuat membuat wajah kasar itu kehilangan warna. Jika dia dipukul, dia akan habis, begitu saja. Dia menghindari pukulan pertama, tetapi King Sui membelah ke bawah, menggunakan ki-nya untuk menekan pria kekar itu, memaksanya untuk tidak bisa menghindar lebih jauh. Pria kekar itu menjadi pucat. Dalam kondisi lemahnya, dia hanya bisa putus asa pada serangan ini. King Sui dominan dalam pertempuran ini karena pengurangan kecepatan lawan. Tiba-tiba kehilangan setengah kecepatan mereka sama dengan kehilangan setengah dari kekuatan bertarung mereka. Kecepatan adalah kekuatan, hanya kecepatan yang tidak bisa dikalahkan. Ada banyak ahli di dunia yang menghususkan diri dalam kecepatan serangan mereka, mampu menggorok leher lawan mereka dalam sekejap mata. Jalan para pembunuh serupa, karena mereka fokus menyerang titik-titik lemah, fokus pada serangan cepat dan membunuh lawan mereka secepat mungkin sambil mundur jika mereka tidak bisa mendapatkan keuntungan. Dari mereka yang melatih kecepatannya, ada yang melatih kecepatan serangan dan kecepatan gerakannya. Orang-orang ini bisa memasuki pertempuran dan meninggalkannya dengan mudah. Pergerakan lawan yang lamban, menyebabkan kekuatan mereka turun drastis. Belum lagi 20% penurunan kekuatan yang sebenarnya, menyebabkan mereka berada di level yang berbeda. Meskipun hanya ada 2 ahli di sisi King Sui, 7 ahli yang lemah di sisi lain hanyalah semut yang menggigit gajah, sama sekali tidak mampu melakukan apapun. King Sui riang, sering mengintip ke Seng Jun, yang mengeluarkan aura agung, kuat, suci, dan benar dengan setiap serangan. Kekuatan pewaris peri suci. Seng Jun tidak tahu apa yang dia rasakan sekarang. Meskipun dia tahu pria ini memiliki beberapa keterampilan khusus, dia tidak berpikir bahwa dia akan memiliki keterampilan pengendalian kerumunan yang tirani. Hatinya yang tidak terlalu berharap, tiba-tiba melihat cahaya di ujung terowongan. Dia bermaksud agar King Sui membantunya mengalihkan perhatian musuh dan membiarkan beberapa orang melarikan diri, atau mereka hanya akan menjadi makanan mereka. Sekarang, dengan partisipasi pria ini, kekuatan mereka menjadi 2 kali lipat, sementara lawan mereka terbelah 2.
Gelombang pertempuran telah berubah sepenuhnya. AST 1841 penindasan lengkap. Pertarungan yang sepertinya memiliki kesimpulan sebelumnya telah berubah, dengan kelompok 2 orang menekan kelompok 7 orang. Seng Jun merasa sangat senang, tetapi para yaksa sangat tercekik sehingga mereka ingin muntah darah. Ini adalah kekuatan King Sui. Terkadang dia merasa seperti tameng, dan terkadang menjadi pendukung. Dia bisa mengurangi kekuatan musuh dan bahkan meningkatkan kekuatan orang-orang di pihak mereka. Dia sudah menggunakan Battle God Halo dan dengan formasi, perbedaan antara kekuatan mereka semakin disorot. Seng Jun tidak terkejut, karena para ahli dalam formasi pasti mampu meningkatkan ini, tapi dia khawatir dia tidak akan bisa terbiasa bertarung tanpa buff-nya setelah pertempuran ini. Ini adalah perasaan yang bisa membuat King Sui bersimpati. Ketika dia bermain game di kehidupan sebelumnya, pihaknya tidak memiliki formasi dan musuh memilikinya, jadi kekuatan musuh akan 20% lebih tinggi dari mereka. Setelah itu terjadi, akan menjadi tidak nyaman dan menyesakkan tanpa buff dari formasi. Dia secara alami tidak akan berbelas kasih terhadap orang-orang ini. Setelah membunuh 2 dari mereka, sisa tentara menyerbu ke depan. Taktik gelombang manusia tidak berguna di hadapan para ahli, karena satu gelombang tangannya akan menyebabkan kehancuran besar-besaran orang banyak. King Sui melihat bahwa 5 yaksa lainnya berencana untuk melarikan diri dan dia memilih untuk tidak membunuh mereka sampai akhir, tetapi dia akan memberitahu mereka bahwa mereka bukan sasaran empuk. Jika mereka menyerang, mereka juga harus menghadapi konsekuensinya. Binatang pembunuh naga, naga emas. King Sui mulai memanggil binatang iblisnya, karena terlalu rendah kuncinya tidak selalu baik dan terkadang perlu untuk menunjukkan kekuatan absolut. Phoenix gelap, laba-laba naga, gajah naga sisik emas. Dia sebenarnya seorang Beastmaster. Pria kekar itu berteriak ngeri dan kaget. Perbedaan antara Beastmaster dan Beastamer terletak pada kekuatannya. Para Beastmaster sangat kuat, utusan dari Dewa Binatang, dan memiliki beberapa keterampilan menjinakkan binatang yang sangat kuat. Gajah naga sisik emas, naga emas, dan Phoenix gelap sudah bisa menutupi langit dan dengan tubuh besar laba-laba naga, bersama dengan gerombolan laba-laba iblisnya, termasuk laba-laba naga iblis berkepala 8 yang tak terhitung jumlahnya, laba-laba berbisa, dan laba-laba peledak. Keberadaan ini tidak ada artinya bagi pemimpin 5 yaksa, tetapi yaksa biasa dibantai begitu saja. Bahkan oleh laba-laba iblis berkepala 8. King Sui adalah pasukan 1 orang, yang mampu melakukan pertempuran tunggal, perang besar-besaran, dan bahkan dapat melarikan diri dengan mudah dengan alam valet jade immortal, 9 langkah benua, dan cincin batu suci giok suci. Langkah gajah perkasa, langkah gajah naga perkasa. Pertempuran berkecamuk saat air di sekitarnya berdarah merah dan kembali menjadi biru lagi dan lagi. Anak buah Seng Jun memang berpartisipasi, tetapi sebagian besar tidak perlu. Ini adalah perintah yang King Sui minta untuk diturunkan oleh Seng Jun. Pada level ini, orang-orang di belakang tidak dapat melakukan apa-apa. Mereka hanya akan menambah jumlah korban. Menghadapi pertempuran besar seperti itu, King Sui akhirnya mengenali aspek menakutkan dari laba-laba naga dengan ribuan bawahannya yang cukup untuk menutupi langit, serta binatang buas lainnya, yang mengintimidasi musuh. Hanya dalam setengah jam, pertempuran berakhir. Pihak yang sebelumnya tidak memiliki harapan untuk menang, pihak yang bersiap untuk melarikan diri dan bergerak keluar, telah memusnahkan musuh mereka hanya dalam waktu setengah jam. Gunung Suci tidak menanggung banyak korban, tetapi dalam semangat perang, masih ada beberapa lusin korban, dapat diabaikan dalam konflik skala ini. Anggota Gunung Suci lainnya membersihkan medan perang dan King Sui hanya menatap sekeliling. Dia jarang melakukan pembantaian seperti itu dan tidak tahu berapa banyak yang baru saja dia bunuh. Dia bukan penggemar pembunuhan, karena dia percaya bahwa kultivasi bukan untuk membunuh orang lain. Bahkan mereka yang berjalan di jalan pembantaian hanya membunuh untuk meningkatkan kekuatan mereka. Apa yang Anda pikirkan? Seng Jun pindah ke sebelah King Sui dan bertanya. Tidak banyak, hanya beberapa waktu sejak aku membunuh banyak orang. Kalimat ini aneh, karena dia bisa dengan santai berbicara tentang pembantaian massal. Dalam kehidupan sebelumnya, hukum ditegakkan dengan ketat dan pembunuhan harus dihukum dengan eksekusi. Dia sangat jelas tentang ini karena dia menderita penuntutan bahkan dalam mimpi di mana dia membunuh seseorang. Seng Jun secara alami terkejut dengan pernyataannya, karena bahkan dengan kecantikan dan kecerdasannya yang keren, dia tidak tahu apa yang coba dikatakan King Sui. Mengapa? Apakah kamu sudah membenci kehidupan ini? Seng Jun tersenyum saat dia berbicara. Tidak tumbuh untuk membenci, aku tidak pernah menyukainya sejak awal. King Sui berbalik untuk menatap lurus ke kecantikan suci ini. Bukankah semua pria menyukai gaya hidup ini?
Seng Jun bertanya dengan rasa ingin tahu. Meskipun hari-hari pengambilan darah dalam pertempuran mengasyikkan, setelah beberapa saat, tangan seseorang menjadi mati rasa dan tak lama kemudian, seseorang akan kecanduan gaya hidup seperti itu. King Sui mengulurkan telapak tangannya. Hidup setiap orang tergantung pada pilihan mereka sendiri. Tidak peduli apa yang orang pikirkan, takdir memiliki sesuatu untuk mereka, seperti bagaimana beberapa orang memikul hutang darah sejak awal. Seng Jun menggelengkan kepalanya tanpa daya. King Sui mengingat sebuah kalimat di kehidupan sebelumnya, tetapi dia dengan cepat menyesuaikannya dengan konteks dunia ini. Hidup ini penuh dengan injak-injak, karena kita tidak bisa menolak, kita sebaiknya menikmatinya. Meskipun King Sui telah mengubah pepatah untuk membuatnya terdengar tidak tahu malu dan mengganggu, Seng Jun tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap King Sui. Bahkan setelah mengubah kata-katanya, artinya masih jelas, karena menginjak-injak memiliki arti lain. King Sui hanya bisa tertawa canggung, dia bukan lagi anak-anak dan harus lebih jujur tentang beberapa hal. Tidak perlu dijelaskan, karena dia tidak ingin merasa shock dan bersalah. Orang-orang di Jianghu tidak punya pilihan selain terus maju. King Sui tersenyum saat dia berjalan ke depan. Seng Jun berjalan maju bersamanya, tanpa suara, saat gejolak batin mengganggunya. Pria ini telah masuk ke dalam hatinya dan meninggalkan bekas yang abadi. Dia ingin melepaskannya, tetapi sulit untuk melepaskannya. Dia memikirkan banyak hal dan menemukan bahwa dia tidak dapat melepaskan diri dari ini, dan sama sekali mengabaikannya. Pria ini telah menjadi istimewa baginya. Sangat istimewa, tetapi bahkan dia tidak yakin dengan posisi yang dipegangnya. Ini bukan rasa ingin tahu, tetapi hanya kenyamanan di hadapannya, yang membuatnya semakin indah. Apakah istana pembantaian Luo memiliki ahli lain? King Sui bertanya sambil berjalan. Ya, tapi yang datang hari ini adalah kekuatan utama mereka. Sisanya bahkan tidak layak disebut. Seng Jun tersenyum, ternyata sangat santai.